Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Doti. Kita sungguh bersyukur untuk hari-hari yang dapat kita lalui setiap minggunya bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya kita karena bisa beribadah hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Kita patut memuji Tuhan atas kebaikannya di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau membimbing kami hingga hari ini untuk mengerti firman-Mu. Kami memohon supaya Tuhan mengajari kami untuk mengerti firman-Mu dan menuntun kami kepada iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Adam dan Kristus. Siapa yang sudah pernah dengar nama Adam dan Kristus? Ya, benar sekali. Kita semua pasti sudah pernah mendengar nama itu. Bahkan sudah hafal apa yang telah terjadi dengan mereka. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma 5 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayo, apa yang telah terjadi dengan Adam? Adik-adik, kisah tentang Adam diceritakan di dalam kitab Kejadian.
Adam manusia pertama yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian ia diberi istri bernama Hawa. Mereka adalah sepasang suami istri yang telah diberkati oleh Tuhan. Mereka tinggal di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Semuanya lengkap dan sempurna. Namun, seketika keindahan itu rusak karena Adam dan Hawa melawan perintah Allah. Satu perintah Allah yang diberikan di Taman Eden dilawan oleh Adam yang mengakibatkan manusia menjadi berdosa di hadapan Allah. Lalu adik-adik, Paulus dalam kitab Roma yang telah kita baca ini menyatakan bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh dosa Adam ini membawa semua orang ke dalam dosa dan penghukuman. Itulah sebabnya saat ini kita semua telah menjadi orang berdosa karena kita mempunyai nenek moyang yang telah berdosa. Ketidaktaatan satu orang ini, yaitu Adam, membawa semua orang telah menjadi orang berdosa. Adik-adik pernah melihat tinta hitam yang sangat kental? Ketika sebuah gelas berisi air putih bersih dan kemudian satu titik hitam tinta yang kental itu masuk ke dalam gelas yang berisi air, apa yang terjadi? Kita akan melihat seluruh air di dalam gelas itu menjadi hitam dan kotor. Kenapa? Karena tinta hitam yang kental itu mempengaruhi seluruh air putih bersih yang ada di dalam gelas. Demikianlah pengaruh dosa Adam di dalam kehidupan kita. Oleh satu pelanggaran yang dilakukan Adam, menjalar kepada kita semua dan kita menjadi orang berdosa. Dosa inilah yang membawa kita kepada penghukuman, yaitu maut. Semua orang yang telah berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya ada Kristus yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Adik-adik tahu siapa Kristus? Kristus adalah Yesus yang telah hadir ke dalam dunia ini dan satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan semua orang yang telah berdosa. Oleh ketaatan Yesus Kristus, semua orang dapat menjadi orang benar. Orang benar maksudnya adalah orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Allah karena telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Jadi, orang berdosa hanya dapat diselamatkan ketika ia mengenal Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, maka oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang dapat dibenarkan. Bagaimana maksudnya ketaatan satu orang, yaitu Kristus? Adik-adik, Yesus Kristus telah taat sampai mati. Mati di kayu salib demi menyelamatkan orang berdosa. Maka kematiannya itu untuk menebus manusia yang telah berdosa ini, supaya bisa diselamatkan dan dibenarkan. Hanya satu jalan supaya manusia dapat diselamatkan.
Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Semua anak-anak yang beribadah di generasi Doti ini sudah menjadi orang berdosa oleh karena pelanggaran Adam. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa dan akan mendapat hukuman, yaitu maut. Namun, karena sudah ada pengorbanan satu orang yang taat sampai mati, yaitu Yesus Kristus, maka ada kesempatan untuk adik-adik sekalian tidak menjadi dihukum, melainkan dapat diselamatkan. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Dengan mulut kita mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dengan hati kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dengan percaya kepadanya, kita memperoleh kebenaran di dalamnya. Percayalah dalam hatimu bahwa Yesus Kristus sanggup menyelamatkan kita yang berdosa ini. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekalian. Ayat hafalan Roma 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Dosaku Banyak. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darahnya yang berkuasa mampu sucikan dosa saya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa mampu sucikan dosa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena telah mendengarkan firman-Mu. Kami adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari-Mu. Kami mau ya Tuhan percaya di dalam hati kami bahwa Engkaulah yang sanggup menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.